Shalom. Karena di video kemarin ada yang bertanya mengenai Melkisedek, maka dari itu hari ini Sume akan menjelaskan siapa itu Melkisedek. Nah, Melkisedek ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-14 di mana yaitu Abraham menghampiri Melkisedek memberikan sepersepuluhan dan Melkisedek memberkatinya. Melkisedek juga disebutkan di surat Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Kita telusuri ayat pertama saja. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Nah, siapa Melkisedek? Bila kita telah dari arti nama kata Melkisedek terdiri dari dua kata, Malki dan Sedek. Malki yaitu dari kata melek yang berarti raja, dan Sedek yang berarti kebenaran. Jadi Melkisedek itu apakah nama seseorang atau gelar, yaitu raja kebenaran. Dan yang kedua, dia adalah Raja Salem. Salem adalah berarti damai sejahtera, namun memiliki hubungan akar kata yang sama dengan Yerusalem. Jadi apakah Melkisedek ini raja damai sejahtera atau dia raja Yerusalem saat itu? Dan yang ketiga, dia adalah Imam Allah yang Maha Tinggi. Jadi Melkisedek ini, kalau kita telah dari Alkitab, yaitu seorang raja kebenaran, raja damai sejahtera atau raja Yerusalem saat itu. Dan yang ketiga adalah Imam Allah yang Maha Tinggi. Sudah, gitu aja Melkisedek. Namun bila kita cuma sampai di sini kayak seakan-akan tidak menjawab pertanyaan kita karena kurang greget. Nah, untuk membantu kita mengerti mengenai Melkisedek, teman-teman juga harus tahu terlebih dahulu yang namanya Midras dan Targum. Jadi kitab perjanjian lama ini ditulis untuk bangsa Yahudi, dan mereka memiliki rabi-rabi Yahudi yang melakukan penelitian terhadap Perjanjian Lama, melakukan penelitian dan ditulis dalam naskah-naskah yang disebut Midras, penelitian mereka. Nah, Midras ini dibukukan dan dikumpulkan dan digunakan hingga saat ini untuk membantu kita mengerti hasil-hasil penelitian para rabi-rabi Yahudi saat itu. Dan yang kedua adalah Targum. Targum adalah penerjemahan bahasa Ibrani di Perjanjian Lama ini menuju ke bahasa Aram. Dan dibubuhi tafsiran-tafsiran para rabi saat itu. Ada bubuhannya. Jadi kita akan mencari tahu apa sih kata-kata para rabi Yahudi mengenai Melkisedek. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi Sume sudah jelaskan bahwa kita yang pertama kali akan melihat dari Targum. Di Targum ini dengan jelas Melkisedek mereferensikan kepada Sem, the high priest. Sem? Siapa Sem? Menurut Targum Jonathan, Melkisedek adalah Sem bar Noah, King of Yerusalem. Sem bar Noah. Bar berarti anak laki-laki, Bat berarti anak perempuan. Jadi Sem adalah putra Noah, King of Raja Yerusalem. Dan menurut Midras, Rabi Rasi mengatakan hal yang serupa. Sem adalah son of Noah. Jadi Sem adalah putra Nuh. Nah, kita sudah tahu bahwa Nuh memiliki 3 anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Sem. Nah, kita juga dibantu dengan buku ini yang ditulis oleh pendeta Korea, mengkronologikan silsilah generasi ke generasi dari perjanjian lama tersebut. Nah, Sem, putra Nuh ini lahir tahun 1558 setelah kelahiran Adam. Dan hidupnya 600 tahun. Meninggal di tahun 2158. Dan silsilahnya akhirnya memperanakan Abraham, keturunan yang ke-9 dari Sem, yang lahir di tahun 1948 setelah kelahiran Adam. Jadi memang benar Sem masih hidup saat Abraham ini lahir. Jadi Sem ini berumur sekitar tahun 400 tahunan sewaktu Abraham ini lahir. Dan Sem baru meninggal di umurnya yang ke-600 tahun. Jadi menurut para rabi, memang benar Melkisedek adalah Sem, putra Nuh, Raja Yerusalem saat itu. Namun, itu bukan menjadi pertanyaan kita sekarang. Karena pertanyaannya,
adalah di ayat-ayat selanjutnya di surat Ibrani mengatakan bahwa Yesus adalah imam yang diangkat menurut peraturan Melkisedek. Nah, itulah yang menjadi big question bagi kita. Mengapa? Apa maksudnya Yesus itu imam menurut peraturan Melkisedek? Jadi, kita sudah tahu bahwa keimaman bangsa Israel ini hanya diangkat dari satu bangsa, yaitu keturunan Lewi. Sedangkan Yesus lahir dari keturunan Yehuda, bukan Lewi. Maka dari itu Allah mengangkat Yesus sebagai imam besar bukan menurut peraturan keturunan Lewi, namun diangkat menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek juga sama, bukan keturunan Lewi, dan dia menjadi imam Allah. Itulah mengapa tertulis bahwa di surat Ibrani Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek, karena Yesus keturunan Yehuda, bukan keturunan Lewi, namun diangkat Allah menjadi imam bagi Allah. Sama seperti Melkisedek, bukan keturunan Lewi, namun juga dikatakan bahwa ia adalah imam, dan Abraham mempersembahkan persepuluhannya kepada imam Melkisedek. Semoga kita menjawab bahwa siapa itu Melkisedek dan apa hubungannya dengan surat Ibrani yang mengatakan bahwa Yesus adalah imam menurut Melkisedek. God bless you.